Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi metode penetapan kadar rutin parasetamol PT Kimia Farma (TBK) secara HPLC pada sediaan tablet generik dan bermerek di Medan. Lanjut. Parasetamol merupakan salah satu obat yang bersifat analgesik dan antipiretik yang diproduksi sebagai obat generik maupun bermerek. Tujuan penelitian untuk mengetahui mutu berdasarkan kadar parasetamol dalam sediaan tablet, generik dan bermerek yang beredar di Medan. Penelitian menggunakan HPLCA Lian Detektor UV Visible Spektrometri UV Visible. Metode yang digunakan merupakan metode penetapan kadar rutin parasetamol PT Kimia Farma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar parasetamol dalam sediaan tablet sebesar 97,05% sampai 106,4% sesuai Farmakope Indonesia edisi 5. Tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110%. Metode penelitian, alat dan material. Alat-alat yang digunakan antara lain HPLC, ultrasonic bed digital, alat gelas. Bahan yang digunakan terdiri dari baku pembanding parasetamol, metanol, aquabides. Sampel parasetamol dilakukan dengan metode purposive sampling. Sampel penelitian sebanyak 10 sampel yang terdiri dari 5 generik dan 5 bermerek dari beberapa apotek di Kota Medan. Pembuatan larutan, fase gerak yang digunakan dibuat dari campuran aquabides dan metanol dengan perbandingan 3:1. Kemudian di liter 0,45. Dengan bantuan pompa vakum, larutan baku induk dibuat dengan menimbang parasetamol baku sebanyak 50 mg. Dilarutkan dalam fase gerak 20 ml, digasing dengan ultrasonik selama 15 menit, akan ditambahkan fase gerak hingga batas tanda 100 ml dan dihomogenkan. Larutan sampel dibuat dari 60 mg serbuk tablet parasetamol, setara dengan 50 mg parasetamol. Serbuk dimasukkan dalam labu ukur 100 ml, ditambahkan 20 ml fase gerak, digasing selama 15 menit, dan ditambahkan kembali fase gerak sampai batas tanda 100 ml dan dihomogenkan, kemudian dipipet 1 ml dan diecerkan dengan fase gerak sampai 50 ml dan dihomogenkan. Perlakuan diulang 3 kali. Lanjut, penentuan panjang gelombang. Penentuan panjang gelombang maksimum yang akan digunakan pada detektor HPLC ditentukan dengan menggunakan spektrometer UV vis. Panjang gelombang maksimum ditentukan dengan scanning larutan baku parasetamol pada konsentrasi 10 ppm dengan menggunakan pada rentang panjang gelombang 200-300 nm. Pembuatan kurva kalibrasi. Diencerkan larutan baku induk parasetamol hingga konsentrasi 2, 4, 6, 8, dan 10 ppm. Kemudian difilter dengan diinjeksikan ke dalam HPLC pada panjang gelombang maksimum dengan volume injek 20. Fase gerak aquabides metanol 3:1, laju air 1 ml per menit, dan suhu kolom 30. Kurva kalibrasi diperoleh dari hubungan antara konsentrasi larutan baku parasetamol dengan luas area di bawah kurva, kemudian ditentukan persamaan regresi dari kurva kalibrasi. Penetapan kadar parasetamol. Metode yang digunakan merupakan metode rutin penetapan kadar parasetamol PT Kimia Farma. Sampel diinjeksikan, volume injek, fase gerak aquabides metanol, laju air 1 ml per menit, dan suhu kolom 30.
Celcius. Lanjut. Hasil dan pembahasan. Panjang gelombang maksimum paracetamol terdeteksi pada 243 nm. Hasil penentuan panjang gelombang sesuai menurut Farmakope Indonesia edisi 5. Kurva kalibrasi paracetamol dibuat dengan deteksi luas area di bawah kurva pada konsentrasi larutan baku induk paracetamol 2, 4, 6, 8, dan 10 ppm pada panjang gelombang 243 nm. Dengan fase gerak aquabides metanol, data absorpsi, garis regresi, dan overlay kromatogram kurva kalibrasi paracetamol. Masing-masing dilihat pada tabel gambar 3 dan gambar 4. Data tabel 1 digunakan untuk menentukan persamaan regresi dari kurva kalibrasi paracetamol dan dihasilkan persamaan regresi Y dengan koefisien korelasi. Koefisien korelasi memenuhi syarat linearitas yaitu 0,999. Data hasil penetapan kadar paracetamol generik dan bermerek di Kota Medan dapat dilihat pada tabel 2. Tabel 2 menunjukkan bahwa kadar terendah dan tertinggi tabel paracetamol generik sebesar 97,046% dan 105,969%. Sedangkan kadar terendah dan tertinggi paracetamol bermerek sebesar 92,825% dan 106,039%. Tabel paracetamol mengandung tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110% dari jumlah yang tertera pada etiket. Dengan demikian, kadar paracetamol baik generik maupun bermerek masa berada pada rentang yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia 5. Hasil uji komprasi 2 sisi dari rata-rata kadar tablet generik dengan bermerek tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Lanjut. Bisa dilihat tabel 1 data kurva kalibrasi paracetamolnya. Lanjut. Tabel 2-nya kadar paracetamol dalam sediaan tablet generik dan bermerek di Kota Medan. Lanjut. Kesimpulan. Hasil penelitian yang dilakukan terhadap tablet paracetamol generik dan bermerek sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Farmakope Indonesia edisi 5. Hasil pemeriksaan mutu yang dilakukan terhadap tablet paracetamol generik dan bermerek dengan penetapan kadar memenuhi persyaratan tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110%. Hasil menunjukkan bahwa kadar tablet paracetamol generik dan bermerek tidak berbeda nyata. Terbukti tidak ada perbedaan kadar zat berkhasiat tablet paracetamol generik dengan bermerek. Dengan demikian masyarakat diharapkan tidak meragukan lagi mutu dari tablet paracetamol generik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.